Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki pembeli dan penjual yang banyak. Penentu harga disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis produknya bersifat homogen, mobilitas tidak ada hambatan, dan tidak perlu adanya promosi. Contohnya yaitu pasar sayur dan buah, pasar beras, dan pasar modal. Pasar ini adalah dasar dari semua model pasar dan menunjukkan bentuk persaingan yang paling murni. Semua harga dan kuantitas ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa ada satupun entitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Jenis pasar yang selanjutnya adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan sebuah pasar di mana memiliki banyak penjual namun hanya memiliki satu pembeli. Yang menentukan harga dari pasar monopsoni yaitu pembeli itu sendiri. Jenis produk dari pasar monopsoni yaitu barang mentah. Mobilitas dari pasar monopsoni termasuk sulit karena adanya ketergantungan antara penjual dan pembeli. Pasar monopsoni tidak memerlukan promosi. Contoh dari pasar monopsoni yaitu para petani coklat menjual biji coklatnya kepada pabrik coklat. Selanjutnya, pasar monopsoni termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopsoni memiliki hubungan kebalikan dengan pasar monopoli, yang dimana jumlah penjual di pasar monopoli hanya satu, tapi pembelinya banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik, jumlah penjualnya banyak, begitu pula jumlah pembelinya juga banyak. Harga yang ditentukan sangat fleksibel dan jenis produk yang digunakan itu sama, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, misalnya dari segi kemasan dan harga. Dan ini tuh sangat mudah masuk dalam pasaran di lingkungan sekitar kita, seperti toko-toko kelontong. Nah, pasar monopolistik ini juga sangat memerlukan promosi. Contoh dari pasar monopolistik yaitu pabrik rokok dan sepeda motor. Nah, hubungan dari pasar monopolistik itu sendiri adalah pasarnya itu lebih realistis dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna karena produk yang dijual berbeda-beda dan setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga karena diferensiasinya produknya juga berbeda. Ya. Ini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang memiliki satu produsen. Kemudian untuk jumlah pembeli dalam pasar monopoli sendiri tergolong banyak. Untuk penentu harga dalam pasar monopoli merupakan produsen itu sendiri. Kemudian untuk jenis produk dalam pasar monopoli tidak ada produk pengganti dan mobilitas dari pasar monopoli itu sendiri tergolong sulit. Kemudian untuk memasarkan produk dalam pasar monopoli tidak sedikit pula perusahaan yang menggunakan promosi. Contoh dari pasar monopoli sendiri yaitu PLN, KAI dan juga Pertamina. Sebagai contoh kita ambil dari KAI. Tidak jarang kita temui KAI melakukan promosi di beberapa aplikasi tertentu seperti di Beli Tiket, dan juga KAI sendiri sudah menerbitkan aplikasi yaitu KAI Akses. Dalam aplikasi itu kita bisa memesan tiket secara online sehingga bisa memudahkan kita untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung. Pasar selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Jumlah penjual beberapa dan pembeli yang banyak. Tentu harga pasar tersebut yaitu produsen. Jumlah produk sama tapi terdiferensiasi. Mobilitasnya sulit dan perlu banyak promosi. Untuk contoh pasar tersebut yaitu penjualan mie instan, terus produsen rokok dan jasa farmasi. Dengan pasar tersebut yaitu memiliki kondisi antara monopoli dan persaingan pasar sempurna. Dalam oligopoli, beberapa perusahaan besar mendominasi pasar tersebut dengan bentuk harga serta produksi mereka saling mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni itu ada jumlah penjual banyak, jumlah pembeli beberapa, penentu harga pembeli, jenis produk bahan mentah atau setengah jadi, mobilitas tidak diketahui, dan pasar oligopsoni tidak perlu promosi. Contoh dari pasar oligopsoni itu adalah pasar wortel. Hubungan pasar oligopsoni adalah
sama seperti oligopoli, tetapi di sisi pembeli, beberapa pembeli besar dapat mempengaruhi harga besar dengan kekuatan beli mereka. Bentuk yang selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini yaitu di mana pembeli lebih banyak daripada penjual. Pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Pasar persaingan tidak sempurna ini untuk penentu harga yaitu penjual, jenis produk tidak ada produk yang dapat menggantikan, mobilitasnya sedikit, dan tidak perlu promosi. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini seperti PLN, Telkom, dan pembelian persenjataan API.